Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang idgham berdasarkan sifatnya dan hukum mad. Jadi idgham itu kalau dari segi hukum nun mati dan tanwin, nun mati dan tanwin itu ada idgham bihuna, ada idgham bilahuna. Tapi kalau kita melihat dari segi sifatnya, maka idgham itu ada 3, yaitu idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Ini kalau di Indonesia seperti itu ya. Atau kita bisa menyebut idgham mutamasil, mutajanis, atau mutaqarib. Idgham mutamasil itu juga bisa disebut dengan idgham mutamasilain, sama aja ya, yang dua-duanya sama. Idgham mutamasil menurut bahasa berarti kesamaan. Sedangkan menurut istilah yaitu apabila ada dua huruf yang sama, yang satu ada dua huruf yang sama, yang serupa bertemu dalam satu kalimat atau dua kalimat. Huruf yang pertama mati, yang kedua hidup, maka harus diidghamkan. Maka huruf pertama harus diidghamkan pada huruf kedua. Contohnya yukrihunna. Ya, yang rabihat tijaratuhum. Kalau rabihat tijaratuhum kan kalau tak sukun itu mestinya di hamas rabihat tijaratuhum. Tapi karena diidghamkan maka rabihat tijaratuhum. Tak hanya di hamas ketika dibaca hamas ketika sukun, kalau hidup ya tidak, karena huruf yang kedua hidup maka tidak ada hamasnya, rabihat tijaratuhum. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Ya, huruf mad apabila bertemu dengan ya selain huruf mad tidak boleh diidghamkan. Sebagaimana tidak boleh diidghamkan wawu huruf mad bersamaan wawu selain huruf mad, karena tidak ada keserupaan atau persatuan makhraj. Contohnya amanu wa amilu, enggak boleh amanu wa amilu. Atau alladzi yuwaswisu, tapi alladzi yuwaswisu karena ya huruf mad, ini ya huruf biasa. Tapi boleh mengidghamkan ya yang sama selain yang satunya. Jadi boleh mengidghamkan ya selain huruf mad bersama huruf yang menyerupainya. Begitu juga wawu. Contohnya awaw wa nasaru. Awaw ini ya, asalkan awaw wa nasaru menjadi awaw wa nasaru. Ini perlu diperhatikan. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah idgham mutamasil yang ghunna. Itu ya, hanya ada pada dua keadaan, mim dengan mim dan nun dengan nun. Contohnya ini ya. Banyak contohnya. Inna kan gitu ya. Mimma, itu ya, didengungkan 3 alif. Ini khusus untuk yang idgham mimi yang mim sama nun saja. Itu yang digunakan 3 harokat atau 1,5 alif. Selebihnya tidak boleh dipanjangkan. Ini idgham mutamasil yang gunnah yang didengungkan dengan 3 harokat atau 1,5 alif, itu hanya ada 2 saja, yaitu mim bersama dengan mim dan nun bersamaan dengan nun. Inna sama mimma, itu ya. Adapun pada surat Al-Haqqah pada kalimat ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, maka ini boleh diidghamkan maliyah halaka. Ya. Maliyah halaka. Dengan kata lain, boleh mengizharkan lafadz hak pada lafadz maliyah bersamaan dengan hamas, dan boleh juga memisah hak dari lafadz setelahnya dengan sakta latifah. Tetapi membaca dengan izhar itu lebih banyak digunakan. Huruf hak yang berada setelah ya mutakalim berlafadz maliyah itu dinamakan hak saktah. Ini namanya hak saktah. Mali kan mali kan gitu ya. Kalau dalam mushaf Madinah itu ada tulisannya saktah di sampingnya. Jadi kalau di wasol disambung ma aghna anni maliyah halaka. Nah, itu ini boleh aja dua, boleh diidghamkan maliyah halaka atau boleh di sakta. Tapi sakta ini
tidak harus punya pilihan diidghamkan atau di sakta atau tidak di dua-duanya, jadi berhenti maliyah halaka, nah gitu ya, ada 3 wajah. Ma aghna anni maliyah, berhenti halaka, yang kedua diidghamkan maliyah halaka, yang ketiga maliyah halaka. Itu cara baca di sini. Kalau Quran mushaf terbitan Indonesia tidak ada tanda sakta karena memang tidak wajib. Tapi kalau diwasolkan baru punya pilihan, ya. Supaya tidak bingung kalau membaca mushaf Madinah. Selanjutnya idgham mutajanis menurut bahasa berarti berjenis, yaitu apabila ada 2 huruf yang sama dalam makhrajnya dan berbeda sifatnya. Huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua hidup. Maka huruf pertama diidghamkan pada huruf yang kedua. Contohnya adalah ya idgham mutajanis mempunyai 3 makhraj saja, dal, ta, dan to. Contohnya qad tabayyana menjadi qad tabayyana. Nah, hanya dal, ta, to. Gampang kan, satu makhrajnya ini sama, hanya beda sifatnya aja. Yang kedua ujibat da'watukuma. Ini tadi adalah dal, ta, ya. Dal, ta. Dal, ta, sekarang ta, dal. Ujibat da'watukuma. Langsung masuk ke dal. Ini juga sama to, ya. Tak ke to. Berarti hammat to. Nah, kalau ini ahabtu, ini to sama tak ahabtu. Nah, ini ada pengecualian. Kecuali huruf to pada lafaz ahabtu mempunyai sifat itbaq dan qalqalah. Maka sifat qalqalah menjadi hilang dengan adanya idgham dan harus menetapkan sifat itbaq. Disebabkan keberadaan to lebih kuat daripada tak. Jadi bacanya ahabtu. Ketok dulu ya, ahabtu tapi enggak pakai qalqalah. Ahabtu, bukan ahadtu tapi ahabtu. Nah, selanjutnya makhraj zal, dha, ya. Nah, ada hurufnya sa, zal, dha. Ini diidghamkan pada 2 tempat saja. Izzalamu sama izzalamtum, ya, dibalik, sama yalhadzalik. Nah, ada 3 lagi, jadi 6. 3 tambah 3 6, nanti tambah lagi ini 4, ya. Jadi hurufnya ada 7. 3 tambah 1 4, yang atas 3 menjadi 7. Izzalamu, ya, asalnya izzalamu sama izzalamtum, izzalamtum. Nah, ini ada satu saja. Zal kadza, za kadzal tidak ada. Yang ada sa kadzal, yalhadzalik, yalhadzalik. Sama juga irkab ma'ana menjadi irkam ma'ana, irkam ma'ana. Ini roknya tebal karena kasrahnya tidak asli. Karena kasar dalam fi'il amar, fi'il sulasi. Yang ketiga idgham mutaqarrib. Menurut bahasa berarti berdekatan, yakni apabila ada 2 huruf yang berdekatan makhrajnya dan sifatnya. Kalau tadi sama makhrajnya beda sifatnya yang mutajanis, tapi kalau mutaqarrib dua-duanya makhraj dan sifatnya berdekatan. Maka huruf pertama harus diidghamkan pada huruf yang kedua. Ada 2 tempat saja, ya. Yaitu yang pertama ro dan lam, lalu kaf sama qaf. Contohnya wa qul rabbi menjadi qur rabbi. Qul rabbi menjadi qur rabbi. Yang kedua contoh adalah kaf dan qaf. Nakhluqukum atau ya nakhluqukum menjadi nakhluqukum. Ini idgham kamil. Memasukkan qaf ke kaf ini idgham kamil. Nakhluqukum idgham kamil. Nah, kita lihat beberapa catatan di sini. Lafaz nakhluqukum bisa disebut idgham kamil, yaitu nakhluqukum langsung ke kaf, ya, murni ke kaf. Yang meriwayatkan ini banyak sekali. Atau juga bisa dibaca dengan idgham naqis. Idgham naqis itu adalah lafaz qafnya masih ada, nakhluqukum kayak ahabtu tadi. Kalau ahabtu kan sudah hanya ada satu pilihan, yaitu tetap sifat itbaqnya. Kalau ini ada 2 pilihan, bisa langsung idgham kamil, yaitu nakhluqukum kaf murni, atau masih menyebutkan, membunyikan huruf qafnya, tapi tidak sampai qalqalah, ya. Yang meriwayatkan ini siapa kita lihat? Ada tapi tidak banyak, yaitu sahih. Tetap ini keduanya boleh. Perbedaan di antara idgham kamil dan idgham naqis adalah bahwasanya idgham naqis itu menetapkan sifat idghamnya pada huruf yang diidghamkan.
baik idbaq, isti'la atau gunnah, maya itu. Sedangkan idgham kamil tidak menetapkan bekas pada huruf yang diidghami karena menggugurkan pada zat dan sifatnya, ya. Itu. Jadi kalau nakhlukum bisa ada dua pilihan, nakhlukum idgham kamil ini banyak, nakhlukum itu boleh dan itu sedikit yang meriwayatkan. Terserah kita milih yang mana ya. Yang kalau idgham kamil full kepada kaf, kalau idgham nakis masih membunyikan sifatnya qaf. Ya, meskipun qalqalanya sudah enggak ada. Nah, ini contoh apa namanya? Sahid daripada yang Jazri. Wa awwalai mislin wa jinsin insakan adghim kaqul rabbi balla wa abin. Ila akhirih ya. Bisa sendiri. Sekarang kita beralih ke huruf hukum mad. Mad itu artinya panjang secara bahasa. Secara istilah artinya memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad. Huruf mad itu ada 3. Wawu sebelumnya dhamma, wawu mati sebelumnya dhamma. Tapi kalau di sini adalah kita baca aja seperti di buku saya. Supaya urut ya huruf mad yaitu alif mati yang huruf sebelumnya di fathah. Wawu mati huruf sebelumnya di dhamma. Ya mati huruf sebelumnya di kasroh. 3 huruf tersebut kalau dikumpulkan berbunyi nuhiha. Dalam firman Allah, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nu, wawunya huruf mad, hi, ya-nya huruf mad, ha, alifnya huruf mad. Karena apa? Sebelum wawu dhamma, sebelum ya kasrah, sebelum alif fathah. Maka ini namanya huruf mad, ya. Nah, itu huruf mad. Kalau qasar pendek. Macam-macam mat sekarang, langsung kepada macam-macam mat. Yang pertama mat wajib mutasil, yaitu apa? Apabila ada huruf mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dinamakan mat wajib mutasil. Ulama hafaz sesuai dengan metode Syatibiyah membaca panjang kira-kira 5 harokat atau 2,5 alif. Nanti kita lihat ya. Ini kalau dalam kitab Ahsanul Bayan yang metode Syatibi itu panjangnya mat panjangnya mat wajib itu 4 harokat ya, baik mat wajib atau mat jaiz itu 4 harokat, tapi dalam riwayat yang lain itu 5 harokat. Jadi contohnya adalah yatasaalun. Ada huruf mat ini ya, ada huruf mat, setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat, maka huruf mat ini dibaca 5 harokat wajib. Contohnya si'at, ada huruf mat alif, ya, ada huruf mat ya sebelumnya kasroh, maka huruf mat berarti panjang. Si'at, ini sama sya'ah, wajib dibaca panjang. Kenapa kok wajib? Karena tambahan 5 topi yang 2 harokat. Dinamakan mutasil karena adanya hamzah dan mat dalam satu kalimat. Namanya mat wajib mutasil, mudah ya. Ada huruf mat setelahnya hamzah dalam satu kalimat. Panjang 5 harokat. Ada yang mengatakan 4 harokat. Tapi ini tidak populer. Tapi memang dalam kitab Ahsanul Bayan 4 harokat. Metode Syatibiyah. Sekarang mat jaiz munfasil. Apabila ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat, maka dinamakan mat jaiz munfasil. Ulama hafaz membaca panjang mat jaiz munfasil dengan 2 atau 4 atau 5 harokat. Dalam kitab Thayyibatun Nashr punya Ibnu Jazari. Haula ya, contohnya ha ini tulisannya seperti seakan-akan satu kalimat tapi ini 2 harokat. Ini 2 kalimat, ha ditambah ulai isim isyarah. Jadi ini saya sengaja kasih contoh supaya ha ini adalah mat jaiz ya, bukan mat wajib. Karena secara tulisan seakan-akan dia itu satu kalimat. Nah, maka kalau orang itu tidak bisa bahasa Arab, maka tajwidnya pun tidak akurat ya. Contohnya seperti ini, tulisannya satu kalimat tapi dia ini 2 kalimat. Ma anzalna, ma ini ya, ma huruf mat. Kenapa huruf mat? Karena sebelumnya fathah ketemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Tahu 1 dan 2 dari mana? Ya, tahu bahasa Arab ya. Yang kedua ya ayyuha juga sama, ya ayyuha. Meskipun tulisannya ini 1 kalimat tapi ya ini adalah 2 kalimat. Ya harfun nida, ayyuha. Nah, beda ya nidanya itu. Ayyuha ya. Ya ayyuha. Jadi ya ayyuha hamzah dalam 2 kalimat, tulisannya 1 kalimat. Mat ini dinamakan munfasil karena terpisahnya hamzah dari huruf mat pada
mad tersebut. Sedangkan dinamakan jaiz karena boleh baca qasr atau panjang. Yang ketiga, mad arid sukun. Apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun arid tidak asli disebabkan waqaf, maka dinamakan mad arid sukun. Contohnya iqab, karena asalnya kan tidak sukun dia, tapi sukunnya itu adalah karena waqaf. Nasta'inu disukun nasta'in, bertemu dengan huruf disukun tapi sukunnya enggak asli. Aslinya nasta'inu. Muflihuna menjadi muflihun. Nah, itu. Maka madnya dibaca panjang. Panjangnya berapa? 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Boleh milih, tapi yang lebih panjang lebih bagus. Maka lebih utama membaca panjang 4 atau 6 harokat. Yang selanjutnya yang keempat, mad lazim. Apa itu mad lazim? Mad lazim itu apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang ditasydid, maka dinamakan mad lazim. Ada huruf mad bertemu dengan huruf yang ditasydid. Udah. Menurut kesepakatan ulama harus membaca panjang secara penuh pada mad lazim, yaitu 6 harokat. Mad lazim ada 4. Mad lazim kirim mustaqal dan mad lazim kirim mukhaffaf. Nanti yang kedua kita sampaikan. Apabila ada mad lazim kirim mustaqal adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang ditasydid di tengah kalimat. Di tengah kalimat ini ya. Maka dinamakan mad lazim kirim mustaqal. Contohnya walau bo ini ya, huruf mad bertemu dengan huruf yang ditasydid, maka panjangnya 6. Dhalin atuhajjun. Ya, panjang huruf mad bertemu dengan huruf yang ditasydid di tengah kalimat. Al-ha ini ya. Ta'murun ini wawu huruf mad sebelumnya dhamma ya, dan ketemu dengan huruf yang ditasydid. Pokoknya kalau ada huruf mad di tengah kalimat bertemu dengan huruf yang ditasydid, maka mad lazim kirim mustaqal. Mad lazim kirim mukhaffaf apa? Apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang disukun asli di tengah kalimat. Kalau tadi kan ditasydid mustaqal, kalau disukun berarti mukhaffaf. Apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang disukun asli di tengah kalimat, maka dinamakan mad lazim kirim mukhaffaf, yaitu al-ana. Nah, itu ya. Mad ini terdapat pada 2 tempat saja, yaitu surat Yunus saja, al-ana dan ayat 61 dan ayat 91. Al-ana qad asaita. Asalnya itu al-a, hamzah yang kedua diganti dengan huruf mad, al-a ya. Maka itu wajib baca panjang 6 harokat pada mad lazim kirim. Pada lafaz tersebut boleh membaca tashil pada hamzah yang kedua tanpa ada mad. Yang kedua ya, tashil gimana? Al-ana. Itu apa itu tashil? Tashil itu yang paling tepat ya langsung dari gurunya, yaitu bacaan antara hamzah dan alif. Al-ana. Sekarang mad lazim harfi mustaqal. Tadi kan mad lazim kilmi mustaqal. Sekarang mad lazim harfi mustaqal. Kalau harfi itu apa? Ada huruf mad bertemu dengan huruf yang ditasydid pada permulaan surat yang berupa huruf hijaiyah. Ya, contohnya alif lam mim. Lam mad lazim harfi mustaqal. Alif lam. Karena huruf mad ini bertemu dengan huruf ditasydid, maka dinamakan mad lazim harfi mustaqal. Ya, tosim. Nah, ini ada huruf mad bertemu dengan huruf ditasydid. Ya, mim 2 itu kan diidghamkan tasydid, maka dinamakan mad lazim harfi mustaqal. Lalu yang terakhir mad lazim harfi mukhaffaf. Apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf disukun pada permulaan surat yang berupa huruf jaiyah. Ada huruf mad bertemu dengan huruf yang disukun. Ya, panjang juga. Shod ini ya, kaf, ha ya, kaf, ini kan. Ada huruf mad bertemu dengan huruf yang disukun di permulaan kalimat, maka dinamakan mad lazim harfi mukhaffaf. Ini panjang 6 harokat. Kaf, ha ya, pendek karena ada huruf disukun. Ka, ha ya, ain, shod.
panjang karena bertemu dengan huruf yang disukun. Huruf hijaiyah yang wajib dibaca dengan harokat ketika berada pada permulaan surat itu ada 8 huruf yang dikumpulkan dalam ucapan qori, naqoso, asal, kum, nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Ada huruf hijaiyah yang dibaca 2 harokat ketika berada pada permulaan surat ada 5 huruf yang dikumpulkan dalam ucapan qori, hayyun, to, ha, ya, to, ha, ro. Lalu mad silah. Apa itu mad silah? Apabila ada hak kinayah atau hak dhamir ya, untuk laki-laki tunggal berada di antara 2 huruf hidup, maka dinamakan mad silah. Mad silah dibagi menjadi 2, mad silah kubro, mad silah sughra. Jadi kalau menghafalkan tajwid itu hafalkan contohnya, nanti kaidahnya ngikut. Baca kaidahnya lalu hafalkan contohnya, insyaallah mudah diingat. Mad silah kubro apa? Ada hak ini ya, hak dhamir bertemu dengan huruf mad, dinamakan mad silah kubro. Ya. Mad ini mempunyai hukum mad jazm fasil. Maka boleh dipanjang 2, 4 atau 5 harokat. Malahu akhir. Ada huruf mad, ada hak dhamir ini ya, bertemu dengan hamzah. Namanya mad silah kubro. Panjangnya 2, 4 atau 5 harokat. Kalau mad silah sughra gimana? Ada kinayah ini bertemu dengan selain hamzah. Maka pendek 2 harokat. Innahu pendek. Mad silah sughra. Ya, gampang. Panjangnya 2 harokat. Ada pengecualian dari kaidah mad silah, yaitu apa? Kalimat ini fihi muhana. Nah, ini kan fihi muhana. Fihi kan mestinya tidak dibaca panjang, tapi kenapa dibaca panjang? Ini pengecualian. Fihi muhana. Nah, ya. Yang kedua adalah yardahu lakum. Mestinya kan yardahu lakum. Nah, itu. Ini kan pengecualian. Yardahu lakum. Hak dalam lafaz yardahu tidak dibaca panjang. Sama juga fa'alqih ilaihim. Ulama hafaz bacanya dengan mematikan huruf ha. Lalu arjih wa akho. Nah, ini beberapa pengecualian. Fihi muhana. Ya. Tuh, fihi. Kalau dalam bahasa Arab ada yang hi panjang, si fihi. Dalam Al-Quran, hi yang panjang, fihi yang panjang hanya satu ini. Selanjutnya, mad badal. Apa itu mad badal? Tambah mudah lagi. Mad badal itu apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad, dipanjang 2 harokat. Contohnya iman. Ada hamzah bertemu dengan huruf mad. Amanu, hamzah bertemu dengan huruf mad. Ini. Ya. Tuh. Yang mad iwad, yaitu mad dalam tingkah waqaf sebagai ganti dari 2 fathah tanwin, yaitu fathatain. Dalam tingkah waqaf dibaca panjang sebagai mad tabi'i 2 harokat. Adapun apabila berada di huruf akhir suatu kalimat berupa ta marbutoh yang di fathatain, maka tak tersebut diwakafkan dengan hak yang mati dan dibaca hams. Contohnya fitnah, nggak boleh fitnah meskipun itu fathatain. Tapi kalau ini muniro, naziro, ya mad iwad itu apa? Ya ini yang dibaca panjang sebagai ganti pada fathatain, harus dalam ketika waqaf ya. Kalau waqaf enggak panjang ya. Seperti sirojam muniro, tergantung huruf setelahnya. Itu mad iwad. Lalu madlin sekarang. Apa itu madlin? Madlin adalah apabila ada huruf ya dan wawu yang sebelumnya ada harokat fathah dalam keadaan waqaf, maka dinamakan madlin. Jadi waqaf saja, kalau tidak waqaf tidak panjang. Boleh membaca panjang ketika waqaf dengan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Tapi kalau wasal tidak panjang, seperti khauf Quraisy ya, ada wawu sebelumnya harokat fathah, ada ya sebelumnya harokat fathah, tapi di waqaf, maka namanya madlin ya. Ada yang perhatikan di sini kalimat Allah az-zakar ini termasuk dalam kategori mad lazim kilmi musaqqal. Terbaik sebagian tajwid menyebutnya sebagai mad farqi. Nama aja. Pada lafaz tersebut boleh juga dibaca tashil pada hamzah yang kedua, yaitu dengan bacanya antara hamzah dan alif. Contohnya Allah.
ahadzakaraini. Panjang juga boleh, mat lazim yaitu 6 harokat. Khuyyitum ini ada yang mengatakan, ini kan kategori mat tabii, tapi ada yang mengatakan sebagai mat tamkin karena ya-nya double. Ya, ini kan istilah saja. Huruf mat wajib dibuang secara lafadznya saja bila huruf setelahnya berupa huruf disukun. Contohnya falamma dzaqash syajarata. Ini kan huruf kan mestinya panjang dzaqa, tapi harus dibuang ya secara bacaannya, lafadznya saja bila huruf setelahnya disukun. Wamtazul yauma. Enggak boleh baca wamtazul yauma. Ya, karena setelah huruf mat ada huruf yang disukun, maka pendek wamtazul yauma ya, dibuang secara lafadznya. Perlu diperhatikan dari beberapa mat yang telah diuraikan di atas, mat yang paling kuat adalah mat lazim, kemudian mat wajib mutasil, kemudian mat alat disukun, kemudian mat jaiz munfasil, kemudian mat badal. Jika dua sebab mat berkumpul dalam satu kalimat, maka yang berlaku adalah mat yang paling kuat. Seperti ketika waqaf pada lafaz ad-du'a ya. Pada lafaz tersebut ada dua mat, mat arid dan yang kedua mat wajib mutasil. Maka yang berlaku adalah mat wajib. Ad-du'a ini kan juga mat arid disukun. Huruf mat setelahnya ada huruf mat yang diwaqaf. Kalau mat arid kan boleh wajah 2, 4, 6 panjangnya. Tapi kalau mat wajib harus 5. Ya, maka yang paling didahulukan yang mana? Yang didahulukan adalah mat wajib karena yang paling kuat. Urutannya mat lazim, mat wajib mutasil, mat arid, lalu mat jaiz munfasil. Tidak diperbolehkan memperlakukan mat arid karena mat wajib lebih kuat daripada mat arid. Ini dalilnya. Wal mat lazim wajibun ata, wa jaizun wa qaslun sabata. Ini definisinya ya. Nah, saya kira itu untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya dijadikan Allah orang yang cinta Al-Quran, membaca Al-Quran dan hafal Al-Quran, ilman wa amalan wa qiraatan, dan kita bisa mendapat berkahnya di dunia dan di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.